Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man jahada fi sabilih, wa nahnu al-hadirun, insyaallah minhum salatan wa salaman daimaini, minal yaumi la yub'asuna sogoda wa ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada baginda Rasul. Hari ini kita kedatangan mentor kita, senior kita dalam berbisnis sesuai dengan etika dan virtu yang mulia. Saya suka panggilnya Mas Sandi. Bersama kita juga ada abang beliau, Mas Indra Uno. Jadi Mas Sandi adalah adiknya, Pak Indra Uno adalah abangnya. Wajahnya mirip-mirip saja. Rekeningnya juga mirip, beda ya sama kita. Kalau sama kita jauh. Ada Pak Mukhlis, Bunda Mirna, Pak Syarif, Pak Topo, demikian juga pimpinan dari Min R. Uno Foundation. Pak Sandi insya Allah akan bersama kita, tapi mungkin tidak selama yang direncanakan sampai jam 11. Beliau ada tugas dari ibundanya. Jadi Pak Syafi'i tidak akan terlalu panjang karena insya Allah mungkin dengan Pak Syafi'i relatif bisa lebih sering. Tapi sebagai tuan rumah Pak Syafi'i harus menyapa beliau dahulu. Sebagai guru saya dalam bisnis, saya banyak belajar bagaimana bertransformasi dari bisnis kecil ke menengah, bagaimana transformasi dari menengah ke besar. Ternyata transformasi dari menengah ke besar itu lebih susah daripada kecil ke menengah. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya untuk sharing. Kalau diizinkan untuk berdiri, Pak, biar tidak ngantuk dan bisa ngelihat siapa yang mengantuk di belakang. Di sini juga ada Ananda Gilang yang baru balik dari Washington ya. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita bersama. Di slide dalam waktu pendek, Pak Syafi'i nanti mungkin formatnya begini. Pak Syafi'i dulu sedikit, nanti kita minta Pak Sandiaga yang lebih banyak. Nanti pertanyaan-pertanyaan difokuskan ke beliau dahulu karena beliau harus berangkat lebih awal meninggalkan kita. Nanti Pak Syafi'i di sesi yang berikutnya. Oke, di sana tertulis Muhammad SAW, a world class entrepreneurs with superb managerial competence. Ada kata-kata world class, ada kata-kata entrepreneurs, dan ada kata superb managerial competence. Ini adalah kata-kata kunci yang mana ketika kita melihat sosok baginda Rasul harus kita redefinisikan lagi. Karena seperti saya suka sampaikan, kita dengan Nabi Muhammad itu ada 5M, tapi kita ignorant dalam 5M. Muhammad SAW ada di masjid, M kedua. M1 Muhammad SAW, M kedua hanya ada di masjid, M ketiga hanya ada di musola, M yang keempat hanya ada di madrasah, itu pun M yang kelima mulut doang. Saya ulangi. Muhammad hanya ada di masjid, musolah, madrasah, dan hanya di mulut saja. Muhammad SAW tidak ada dalam manajemen, tidak ada dalam manufaktur, tidak ada dalam marketing, dan hilang di money making atau capital market dan marketing proses. Jadi Muhammad tidak ada dalam manajemen, manufaktur, manajemen, dan money making itu hilang. Akibatnya kita lebih dekat kepada kapitalistik approach and process. Itu keprihatinan pertama. Keprihatinan kedua, when we learn and we study about management, always our kiblah is the west. Kalau kita bicara tentang manajemen, entrepreneurship, kiblat kita itu seringkali barat terus. Nah, sekaranglah saatnya kita melihat dari Nabi kita, he is a real entrepreneur. Coba kita lihat berikut ini. Mohon disambungkan, oke. Beliau itu mengajarkan kita untuk menjadi global players. Di sana belum jalan ya, oke. Mungkin bisa digelapkan sedikit biar lebih terang. Ada panitia, tolong dibantu. Oke.
lampu perlampuan. Oke, harus yang tahu Pak Syarif, yang tidak tahu nanti di semua. Oke, baik. Lanjut ya. Pak Ampip ini tolong disambungkan Pak Ampip. Oke, nah coba kita lihat, ya cukup. Kalau kita lihat proses bisnis Nabi itu sesungguhnya simple. Nabi itu dagangnya 3 cirinya. Yang pertama, Nabi itu dagangnya jauh. Yang kedua, dagangnya lama. Yang ketiga, dagangnya besar. Jadi Nabi itu dagangnya jauh, lama, dan besar. Kenapa jauh? Karena beliau berdagang ke market-market regional. Apa saja marketnya? Pertama, beliau datang dari ini, oke, dibantu aja, dipencet, ditekan. Oke, datang dari Mekah, naik ke atas, next. Sampaikan ke daerah Madain, next. Sampaikan ke Gaza. Oke, jadi baginda Rasul itu dagangnya sampai ke Gaza. Jadi Rasul sudah sampai ke Palestina. Next. Ditekan aja pakai arrow aja, yang pakai itu. Mas, pakai arrow, nah itu. Nah, Rasul itu dagangnya sampai ke Damaskus hari ini, ke bursa, dan Rasul terus lagi, tekan lagi. Nah, sampaikan ke dekat Hirah atau ke dekat Babilonia hari ini. Untuk jarak yang kurang lebih sekitar 1.200 km. Saya ulangi, dagang Rasul itu mencapai sekitar 1.200 km. Jadi dagangnya jauh. Nah, coba kita lihat market-market yang berikut. Next. Nah, ini adalah next lagi terus. Pak Ampip, tolong disambungkan ininya, Pak Ampip. Ininya dicolok di dulu. Bukan, yang Pak Syafi'i sebelah mana? Sebelah sana. Sebelah sana ya. Oh, baik. Oke, rupanya ke sebelah sana. Yang ini ikut, baik. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada Sukul Ukaz di Mekah, ada Suk Yaman, ada pasar di Aden, ada pasar di Diba. Diba itu hari ini namanya Dubai. Dan Nabi itu berjalan kurang lebih 3 kali ke Bahrain. Bayangkan dari Mekah sampai ke Bahrain. Itu satu jarak yang sangat-sangat luar biasa jauh. Nah, jadi kalau kita kembali ke jarak yang tadi kita lihat, oke. Nah, ini bisa mencapai sekitar 1.200 km. Tanpa pesawat, tanpa kapal laut, tanpa kereta api, tanpa truk. Pertanyaannya, how to bring the goods and commodities? Bagaimana membawa barang dan komoditas dagangannya tanpa pesawat dan tanpa kapal laut? Berarti harus pakai onta, ya kan? Nah, kalau ontanya itu hanya 3 onta, itu habis untuk bekal makanan. Otomatis kalau jalannya itu 1 bulan sampai ke Damaskus, sampai ke Bahrain, yang dibawanya itu sizingnya tidak boleh kecil, jadi harus besar. Jadi kalau hanya bawa 10 dagangan onta, itu habis untuk makan dan barang yang kita pakai untuk tidur. Tendanya saja udah 1 onta sendiri mungkin. Otomatis Nabi itu harus membawa barang dagangan besar, bisa 70 hingga 100 ekor unta penuh dengan barang. Nah, jadi Nabi itu dagangnya jauh, dagangnya besar, dan dagangnya lama. Saya ulangi, Nabi itu dagangnya jauh, dagangnya besar, dan dagangnya lama. Oleh karena itu umat Islam tidak sah mencontoh Rasulnya kecuali bisnisnya jauh, besar, dan lama. Tepuk tangan untuk Nabi kita. Jauh, besar, dan lama. Dan yang lebih penting dari itu, jikalau kita melakukan marketing, belum sampai 1.200 km, itu tidak sah mengaku-ngaku sebagai umatnya. Disuruh dagang ke Bandung, oh udah capek. Dagang ke Semarang udah capek. Padahal pakai kereta api. Nabi nggak pakai kereta api, wala bus, wala pesawat terbang. Pakai onta. Itu nggak bilang capek tuh.
Jadi kita melihat Nabi kita itu hanya disimpan di sosok podium, khutbah, hanya sebagai spiritual leader. But we never ever learn from the prophet as a business leader. Kalau kita sekarang berguru ke John Maxwell, ke Brian Tracy, ke Seven Habits, Stephen Covey, why don't we learn from Muhammad SAW? Jadi guru besar kita itu Robert T. Kiyosaki. Guru besar kita tuh John C. Maxwell. It is good, no problem. Tapi Robert T. Kiyosaki, John C. Maxwell kebanyakan teori, no real practice. Nabi kita praktek. Dan prakteknya jauh lama besar. Pak, bukannya itu belum jadi nabi? Yes, belum jadi nabi. John Maxwell juga bukan nabi. Brian Tracy juga bukan nabi. Nelson Mandela juga bukan nabi. Bahkan agamanya lain sama kita. Ini agamanya insya Allah sama dengan kita. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kan tidak menjadi wajib bagi kita. Yes, tidak menjadi wajib, tapi nanti ada correlation antara yang disebut dengan business law dari umur 40 ke 63 menjadi law bagi kita, aturan minal afal wa af'al wa takrir, dari bicaranya, perbuatannya dan persetujuan Nabi. Itulah hadis atau sunnah bagi kita. Perbuatan, ucapan dan persetujuan. Hadis kan 3. Nah, tetapi kata Rasul misalnya mengutip Al-Quran atau kata Nabi Muhammad SAW, idfa'ul al-ajir qabla an yajuffa araqahu. Bayarkanlah gaji pekerjamu sebelum kering keringatnya. Ya Rasul, mana contohnya? Kata beliau, lihat saya dagang dahulu dari umur 17 hingga 37. Jadi yang di etapa kedua adalah hukumnya, di etapa pertama adalah contoh prakteknya. Kata Nabi, khairukum ahsanukum fi sadadid duyun. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik ketika bayar hutang. Apa itu yang terbaik bayar hutang? 1, bayar sebelum ditagih. 2, bayar lebih banyak dari hutangnya. Kalau kita tidak bayar sebelum ditagih dan kadang-kadang minta diskon gitu kan. Nah, kata Nabi, 2 cirinya, bayar sebelum ditagih, yang kedua lebih banyak dari hutangnya. Mana contohnya Nabi? Lihat ketika aku dagang dulu. Jadi di sini adalah hukumnya 40 63 tahun, 17 37 adalah real case-nya. Dan ternyata itu rahasia Tuhan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu. Dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fasau ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Jikalau sudah beres sholat Jumat, jangan ngendong terus di masjid, pura-pura soleh padahal nggak punya uang. Nah, bertebaranlah di muka bumi. Nah, bertebaran itu kata orang pesantren fil amar wal amru tufidul wujub. Jadi wajib. Dan dalam Al-Quran itu tidak ada kata Cianjur. Wala Sukabumi, apalagi Trenggalek, Probolinggo, Banyuwangi nggak ada. Dalam Quran itu hanya ada fantashiru fil ardi, artinya go to the global world. Pergi ke seluruh penjuru dunia, artinya we have to earn money from Washington DC. We have to get income in Sydney, we have to earn something from London, and we have to make business in Yokohama and Tokyo. Itu namanya fantashiru fil ard. Coba tafsirkan, surat Jumat itu tafsirkan lain, nggak ada. Jalan-jalanlah kamu ke New York dengan pakai uang anggaran APBD DPR, nggak ada kan? Itu tidak gitu jumlahnya. Karena apa? Wabtagu min fadillah, dan carilah rezeki Allah. Artinya harus bawa barang dagangan Indonesia nembus pasar Amerika. Nah, untuk itu seperti apa? Nah, ini tafsirnya, mohon maaf harusnya ke sini. Tafsirnya itu berarti kita harus seperti ini. Artinya kita harus barangnya kompetitif, barangnya harus inovatif, produknya harus bagus, harganya harus kompetitif, pricingnya juga harus bagus, level of service-nya harus bagus, kemudian juga promosinya harus bagus. Ini kan, ini tafsir surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Ini tafsirnya nih. Mau ditafsirin seperti apa? Nggak ada kecuali ini. Jadi kita baru bisa nyampe ke Amerika, ke London, ke Inggris, ke Sydney,
Kalau hanya dengan ini. Tanpa ini kita tidak akan pernah bisa. Nah, oleh karena itu inilah yang sesungguhnya harus dibangkitkan entrepreneurial spirit. Dan Rasul itu mencontohkan kepada kita punya keluarga yang pengusaha. Kalau orang tua kita terlanjur jadi pegawai negeri, no problem. Saya juga punya orang tua sebagai pendeta Konghucu. Saya bersyukur itu adalah orang tua saya yang harus saya dakwahi. Fine. Tapi kita akan mulai keluarga baru dari kita nanti ke generasi penerusnya jadilah sebagai generasi entrepreneur. Karena Rasul itu kakek besarnya namanya Fihr. Fihr itu disebut juga dengan Quraisy. Itu pedagang. Kemudian Abdul Muthalib itu adalah supplier terbesar ternak di Mekah. Ayahandanya Abdullah meninggal dalam bisnis. Dari Damaskus balik ke Madinah, meninggal di Madinah. Kemudian pamannya Abbas bin Abdul Muthalib pengusaha, pamannya lagi Abu Thalib pengusaha, istrinya pengusaha dan tidak ada seorang pun jadi pegawai negeri. Itu turunan Rasul tuh, gak ada pegawai negeri. Tapi pegawai negeri juga mulia, asal istiqomah, jujur, sabar, dan qanaah. Oke, nah ini kenapa entrepreneurship penting? Nah ini di Amerika kurang lebih 12% entrepreneurs dari masyarakatnya. Singapura 7%. Indonesia ini ada berapa riwayat? Riwayat pertama 1,2, tapi itu kelihatannya kurang sahih. Nah riwayat lebih sahih 0,8. Jadi belum nyampe 1%. Jadi kalau ada satu ruangan, satu keluarga itu 100 orang, satu yang membuka lapangan usaha, 99 cari pekerjaan. Makanya lulus dari kampus dengan bangga bawa map ke sana sini cari pekerjaan. Itulah yang 1% ini. Nah jikalau di Amerika 12 orang sudah buka usaha, hanya 78 yang carinya. 88. Jadi ini lebih ringan. Tapi jikalau satu buka usaha, 99 cari kerja itu yang berat. Bapak Ibu, saya tidak akan masuk di sini, nanti diskusi saja. Nah, bisnis itu harus diterjemahkan sebagai ibadah wal jihad. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Thalabul halali fardun badal faraid. Mencari rezeki yang halal itu fardu setelah sholat yang fardu. Jadi bukan sunnah. Karena jika kalau nggak ketemu halal, hanya ada dua kemungkinannya. Kalau nggak syubhat, haram, itu aja. Jadi harus wajib mencari yang halal. Kenapa jihad? Karena kata Nabi, seorang suami yang keluar dari rumah mencari rezeki yang halal untuk anak, istri dan keluarganya seperti seorang mujahid fisabilillah. Tapi karena sebagai seorang mujahid dia harus kerja keras, tidak boleh sambil merokok. Sekarang ini banyak orang kerja sambil merokok, artinya dia tidak serius. Nah, saya ingin, ini ada the most valuable capital in business. Apa itu the most valuable capital in business? Jawabannya Al-Amin. Saya terjemahkan The Speed of Trust. Ada satu buku karangan anaknya Stephen Covey, judulnya The Speed of Trust. If we have trust in our business, insya Allah the speed of the business is very fast. Alhamdulillah saya berguru banyak ke Pak Sandiaga Uno. Mudah-mudahan sebentar lagi ada joint venture. Karena kita sudah saling kenal, itu insya Allah urusan tanda tangan, hukum segala macam bisa belakangan. Yang penting bisnisnya dulu, marketingnya dulu, jualannya jalan dulu. Paperwork bisa belakangan. Tapi dengan orang yang kita tidak percaya, berantem dengan titik koma perjanjian itu bisa berminggu-minggu. Nah itu namanya the speed of trust. Belum lagi vendor, kamu kirim dulu dong barang, mana transfernya? Udah dikirim, saya belum cek itu, coba di fax dulu bukti transfernya. Seperti itu, karena kita belum yakin. Tapi jika sudah sohib, CS, bisnis itu akan cepat. Inilah namanya the speed of trust. Dan Rasul adalah champion kalau dalam Al-Amin. Nah ada the most important factor for success and sustainability. Apa itu? Ternyata umat ini punya penyakit bisnis ala kadarnya. Kumaha engke lillahi ta'ala. Ini yang sangat berbahaya. Padahal Rasul itu melarang kita asal-asalan. Dan Rasul champion dengan kualitas. Pak, apakah kualitas ada hadisnya? Ada. Innallaha yuhibbu an yara 'abdan idza amila amalan an yutqinah.
Sesungguhnya Allah sangat senang melihat seorang hamba jika kalau melakukan sesuatu, he do it at the best manner. Paling baik. Menjadi akuntan terbaik. Menjadi arsitek terbaik. Menjadi bankir terbaik. Menjadi ahli ekonomi syariah harus yang terbaik. Menjadi pengusaha muda yang terbaik. Menjadi guru besar harus yang terbaik. Menjadi penjual pisang goreng terbaik nasional insya Allah miliaran. Menjadi pedagang pisang dimasukin keju namanya Kartika Sari itu terbaik nasional miliaran. Menjadi penjual helm dibungkus pakai kulit itu bisa sampai ke Washington karena terbaik. Nah, menjual lele terbaik sedunia insya Allah miliaran. Penjual kerupuk terbaik se Asia Tenggara insya Allah miliaran. Saya lewati ini dan saya ingin kepada Pamungkas saja. Nah ini Pamungkas karena kita ingin mendengar dari senior kita Mas Sandiaga Uno. Pak, bagaimana jikalau saya mau sukses dalam bisnis berbasis teladan Nabi tadi? Saya simpulkan jadi 7. Pertama, entrepreneurship spirit and mentality. Bahwa kita itu harus memupuk semangat dan mentalitas pengusaha yang di situ memang ada al-khauf war roja. Ada risk and hope, itu pasti. Kemarin dengan Mbak Lula Kamal, Pak saya mau bisnis tapi takut. Nah untuk menghilangkan rasa takut ada strateginya. Ya strateginya 7 ini. Yang kedua, insya Allah akan ada opportunity yang terus menerus di depan kita. Nah untuk itu kita harus melihat apa opportunity yang ada di depan kita dan kita memang harus siap mengoptimalkan opportunity itu. Biasanya opportunity itu adalah problem untuk orang lain dan insya Allah opportunity untuk kita. Orang lain nggak tahu tentang keuangan syariah itu masalah. That is our opportunity. Orang lain pusing cari rumah yang murah tapi cukup bagus, itulah opportunity bagi kita. Orang lain pusing gimana untuk gonta-ganti jilbab dengan murah tapi nggak panas, itulah opportunity bagi kita. Orang lain tidak tahu tentang teladan bisnis Rasul, itulah opportunity bagi kita. Seizing the opportunity. Opportunity itu dan rasa takut itu akan hilang dengan kita banyak belajar. Kompetensi in the field of the business. Insya Allah kalau seandainya kita tuh begitu menguasai akuntansi, begitu menguasai audit, kita nanti join dengan perusahaan auditor, dan setelah itu kita memupuk relasi. Langkah untuk kita hijrah buka kantor akuntan publik sendiri itu insya Allah jauh lebih mudah daripada kita tidak tahu akuntansi sama sekali. Jadi ini adalah kompetensi in the field of business. Dan jadilah kita nomor 1, syukur-syukur kalau tidak bisa ya 10 besar dalam bidang tersebut. Yang berikut silaturahim dengan network and friends. Kalau kita sendiri berat tapi insya Allah karena kita punya teman akan lebih ringan. Dan network ini bisa dicari di masjid, bisa dicari di seminar, bisa dicari di workshop, bisa dicari di sholat Jum'ah, bisa dicari di SKB besok. Ini namanya network. Nah biasa bisnisnya udah 3M, 1M, 2M, 3M. Apa itu nanti saya tanya jawab aja. Tapi biasanya pengusaha kecil akan tetap menjadi kecil dan tidak menjadi pengusaha menengah. Pengusaha menengah biasanya tetap skalanya mentok di situ dan tidak jadi pengusaha besar. Karena apa? Karena tidak rapi dalam human resources management, tidak rapi dalam operational management, tidak rapi dalam manajemen keuangan, tidak rapi dalam marketing management, dan tidak ada infrastruktur yang kuat untuk IT. Biasanya itu. Jadi ini the problem of leveraging out and doubling the size. Management. Ini nanti kita diskusikan. Nah yang keenam, banyak yang tidak sabar. Jualan batik itu nggak sabar. Oh kata orang lain sudah ke sana, saya ke sini, kok saya gini aja. Tapi jikalau dia itu menguasai batik sedemikian rupa sehingga dia menjadi orang nomor ke-10 terbesar dalam industri batik, insya Allah itu besar juga. Nah biasanya tidak sabar, makanya ikut jalan pintas yang kadang-kadang halal, kadang-kadang tidak halal. Jadi yang nomor ini adalah cobaan untuk al-musabarah fitoriki at-tijarah. Al-musabarah fitoriki at-tijarah. Nah yang lebih banyak lagi nomor 7, setelah punya keuntungan itu langsung ganti mobil.
Langsung renovasi rumah, kemudian kawin 2, 3, 4. Oke, nah padahal struktur modal kerjanya belum kuat. Dan dia tidak cukup saving untuk membuka bisnis yang baru. Ini penyakit orang yang pakai Lamborghini, pakai Ferrari, padahal masih nyicil. Saya ulangi, ingin kelihatan sukses, anak muda baru berhasil 2 miliar, 3 miliar, is good. Nah, Lamborghini harganya mungkin 7 miliar, 1 miliar pakai DP, kemudian nyicil 6 miliar dengan bisnisnya dia. Akhirnya nggak kuat nafasnya. Banyak ini istilahnya kalah dengan gaya. Nah, inilah salah satu penyebab terbesar kenapa bisnis anak-anak muda yang muslim itu tidak langsung besar, tetapi kalah sama konsumerisme. Jadi efficient and humble life memang harus sederhana. Untuk apa ini? For stronger capital formation and future business. Mudah-mudahan dengan adanya rezeki dari Allah, kita tabung, hidup cukup sedang aja. Maksudnya sedang itu proporsional lah. Kalau memang bisnisnya sudah dapat 3 miliar, 5 miliar, ya mungkin pakai Mercy bolehlah gitu. Tapi kalau bisnis baru puluhan juta tapi maksain di Mercy, kasihan Mercy-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.